Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali melihat 700 orang yang hadir, yang saya yakin kita akan bergerak bersama, terinspirasi bersama untuk melakukan pekerjaan besar di ladang pelayanan Tuhan yang sangat penting. Saya sampaikan juga selamat datang buat Profesor Adlin yang mewakili Bapak Menteri Nadiem hari ini, dan juga tentu saja rekan pelayanan Pak Komar Hutom dan juga Pak Sekum Ceki, rekan pelayanan yang luar biasa. Dan juga kawan-kawan lain, ada Profesor Willy Toseta ya, sebelumnya Rektor UKSW. Dan saya yakin banyak tamu-tamu terhormat ya, sahabat-sahabat pelayanan seperti ini, Pak Bambang Budianto, dan kemudian juga Ketua Sinode, Rektor dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tahun lalu kita melakukan kolaborasi dengan banyak mitra, lebih daripada 40 MOU kita lakukan. Hasilnya adalah sepanjang tahun ini, MPK telah melakukan banyak program. Di tangan 51 pengurus yang memiliki compassion yang luar biasa, kan, kita meluncurkan hampir 50 program lebih. Hampir tidak ada minggu yang tiada webinar daripada MPK. Kita mungkin melakukan 100 webinar selama 1 tahun terakhir bersama dengan mitra-mitra kita. Dan kita juga banyak melakukan berbagai macam program. Tapi kita sadar bahwa kolaborasi semacam ini meningkatkan awareness. Kolaborasi semacam ini meningkatkan knowledge. Kolaborasi semacam ini meningkatkan kesadaran kita betapa pentingnya untuk meningkatkan kualitas sebagai sekolah Kristen. Tapi proses menuju transformasi rasanya masih sangat jauh. Problem sekolah Kristen tidak kecil. Problem sekolah Kristen yang demikian besar hanya dimungkinkan kalau kita berkolaborasi dengan semua stakeholder. Oleh karena itu kita luncurkan 7 pilar kali ini seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua Panitia. Tapi di balik semuanya itu Bapak sekalian, sudah pasti kolaborasi tidak akan jalan kalau tidak dilandasi oleh compassion. Saya sungguh senang dengan pengurus MPK yang jumlahnya 51 dan 250 di seluruh wilayah Indonesia. Mereka memberikan compassion. Jadi kolaborasi yang dasarkan oleh karena mereka melihat bahwa problem yang besar ini menyedihkan mereka. Problem yang besar ini harus dilakukan satu solusi yang bersama. Itulah sebab Bapak sekalian, tema kita tetap dengan kolaborasi, tapi ada satu garis merah. Ada satu font merah yang kita sebut dengan nyata. Konferensi kali ini penuh dengan FGD. Ada 3 kali FGD dan 1 kali hasil pleno. Kalau tahun lalu kita melakukan deklarasi, 7 poin deklarasi untuk meningkatkan awareness. Saya sungguh berharap konferensi kali ini kita membuat renstra yang bagus. Oleh karena itu FGD hasilnya bukan hanya sekedar poin-poin masukan daripada seluruh partisipan. Tapi saya berharap moderator semuanya, narasumber sudah mempersiapkan agar terjadi paling tidak 7 rencana strategi jangka panjang. Dan bahkan berbagai solusi saya yakin diperlukan solusi-solusi yang lebih radikal Bapak sekalian. Tidak sekedar solusi yang sifatnya incremental. Kenapa? Banyak sekolah Kristen tertinggal terlalu jauh. Masa depannya sungguh mengkhawatirkan. Apa jadinya anak-anak Kristen yang jumlahnya jutaan dididik sekolah-sekolah yang tidak berkualitas. Tapi sekaligus tadi Pak Yohanes mengingatkan, bukan hanya kualitasnya, tapi mereka juga harus belajar terintegrasi dengan Christian worldview. Nah Bapak sekalian, inilah tujuan 2 hal yang menjadi salah satu garis merah visi daripada MPK. Kita berkolaborasi, C pertama, tapi dilandasi dengan compassion. Kita melihat kesedihan, kita melihat tergerak hati kita. Melihat anak-anak Papua, melihat anak-anak Halmahera, yang melihat orang-orang di Ambon, melihat orang-orang di Toraja, Sulawesi Utara, di Poso, di NTT, di bagian Sumatera, bahkan di Jawa Tengah sekalipun. Solusi yang baik membutuhkan C yang ketiga, kita butuh creativity. Mari bersama-sama kumpulkan energi kita, talenta yang telah Tuhan berikan. Kita berkolaborasi, kita memiliki compassion, tapi mari kita tuangkan dalam bentuk creativity. Dan kita siap berubah menyambut transformasi sekolah Kristen yang lebih nyata. Terima kasih Bapak sekalian yang sudah hadir. Ini merupakan 2 hari yang sangat penting. Selama kita masih hidup, biarlah hidup itu menjadi berkat 5-10 tahun lagi. Saat kita menengok ke belakang, apa yang telah kita lakukan. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Tuhan sudah memberikan jabatan kepada kita. Sebagai ketua sinode, sebagai hamba Tuhan, sebagai ketua yayasan. Sudahkah kita melakukan pekerjaan? Adakah compassion di hati kita? Tergerak melihat kesulitan, problem yang kita hadapin. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.